Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat jasa beliau sehingga kita bisa mengenal Islam hingga saat ini. Alhamdulillah pemirsa Kepomas Beriman, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian berkaitan dengan pluralisme. Jadi mengapa pluralisme ini menjadi sebuah hal yang akan menjadi diulang-ulang pembahasannya hampir tiap tahun, dan hal itu biasanya sering dikaitkan dengan ketika suatu umat beragama di Indonesia itu merayakan hari besar keagamaannya ya. Contohnya pada bulan Desember ini adalah umat Nasrani kemudian merayakan ibadah Natal, dan kemudian di sebagian pihak yang lain ya, ada sebagian umat Islam yang kemudian menampilkan diri, ia ingin menampakkan bahwasanya dia adalah golongan orang yang melakukan toleransi, dan kemudian meyakini bahwasanya pluralisme itu adalah hal yang diperbolehkan ya. Kemudian hingga mendatangi tempat-tempat ibadah dan bahkan ikut merayakan atau mengisi acara Natal di gereja. Dan hal ini kemudian timbullah kemudian polemiknya, apakah pluralisme itu diperbolehkan atau tidak ya. Oleh karena itu kita tentunya harus bisa mensikapi apakah hal tersebut itu menjadi hal yang diperbolehkan atau diyakini oleh sebagian umat itu menjadi hal yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Tentunya sebelum kita membahas lebih dalam, tentu kita harus paham apa itu pluralisme ya. Jadi pluralisme itu adalah suatu paham yang mengajarkan bahwasanya semua agama itu adalah benar, sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang relatif menurut siapa yang kemudian menyampaikan atau siapa yang kemudian mempunyai latar belakang agama tertentu. Nah, ketika muncul pemahaman seperti ini tentunya menjadi suatu hal yang bias atau membingungkan di tengah masyarakat. Ketika semua agama itu dianggap benar dan ketika kebenaran menjadi relatif, lantas mana yang menjadi kebenaran yang hak? Nah, dari definisi yang tadi saya sampaikan menjadi koreksi ya. Ketika suatu kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran yang benar yang hakiki ya, tentunya kita akan menjadi bingung ya. Ketika 1 tambah 1 kemudian dikatakan 11, ataukah 1 tambah 1 itu menjadi 2. Nah, maka hal ini menjadi harus ada standar. Nah, oleh karena itu sebagai umat Islam kita harus kemudian mengembalikan lagi bagaimana umat Islam itu mempunyai standar hukum ya. Jadi standar hukum yang diadopsi oleh para ulama itu adalah menyatakan bahwasanya standar hukum dalam Islam itu hanya ada 4, yaitu adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, kemudian ijma' sahabat, kemudian qiyas. Nah, kembali lagi kepada pluralisme ya. Sebenarnya ide ini bukanlah suatu hal yang baru, tetapi menjadi suatu yang seakan menjadi tren ketika ada perayaan keagamaan ya. Kalau saya mencuplik sebuah fatwa dari MUI, sebenarnya MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa insya Allah di tahun 2005 ya, bagaimana melarang paham pluralisme itu berkembang ya, karena memang menimbulkan kerancuan di tengah-tengah umat ya. Sebenarnya saya tadi sudah membacakan ya
bahwasanya di surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah hanya Islam. Jadi agama yang di sisi Allah itu hanya Islam, ya, tidak ada yang lain. Nah, lantas bagaimana kemudian dengan orang-orang yang menyatakan bahwasanya semua agama itu benar? Nah, maka kemudian ya tentu harus ini dikembalikan lagi, mereka pakai dalilnya apa. Nah, tentu hari ini harus kemudian dikoreksi, apakah punya dalil atau tidak, punya hujah atau tidak. Nah, bahkan di surat Al-Bayyinah juga diterangkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari bagian ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, ya, fi nari jahannam, mereka itu kekal di neraka jahanam. Ini adalah kabar dari Allah SWT di surat Al-Bayyinah ayat 6, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, ya, ulaika hum syarrul bariyah, ya, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, ya. Maka dari itu, dari kedua ayat yang saya sampaikan tadi menjadi jelas bahwasanya yang pertama adalah agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, dan selain Islam itu insya Allah tempatnya itu di neraka jahanam, ya. Pemirsa Kepemas Beriman, ya, maka dari itu menjadi hal yang sangat penting, karena hal ini menjadi standar akidah dalam umat Islam, ya. Jadi ketika umat Islam itu meyakini semua agama benar, maka harus dipertanyakan akidahnya seperti apa, keimanannya seperti apa. Nah, karena ayat-ayat di dalam Quran itu sudah menyatakan seperti itu, ya. Lantas dengan dasar apa menyatakan semua agama itu benar, ya? Maka tidak layak seorang muslim itu meyakini semua agama itu benar, ya. Contohnya saja, saya menggunakan baju ini, ya. Saya pasti akan memilih baju mana yang tepat digunakan, ya. Kalau ini kebesaran tentu tidak akan saya gunakan, ya. Maka saya akan menggunakan ukuran yang tepat dengan bentuk tubuh saya. Maka dari itulah ketika kita memahami semua agama itu benar, ya, ini menjadi paradoks, menjadi kontradiktif dengan keyakinan yang kita miliki, ya. Maka saya mengajak kepada pemirsa Kepemas Beriman agar kemudian kembali lagi meyakini bahwasanya standar hukum di dalam Islam itu hanya 4, ya. Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, dan qiyas. Ketika ada yang menyadarkan pendapatnya dari 4 hal tadi, ya, maka perlu dikoreksi, ya. Jadi kita tidak boleh hanya kemudian tunduk ketika yang ngomong itu seorang tokoh, tapi kewajiban kita saling menasihati, ya. Ad-dinu nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Ya, jadi saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa Kepemas Beriman, ya, agar benar-benar meninggalkan paham pluralisme, ya. Karena yang pertama, paham ini tidak lahir dari ajaran Islam, dan yang kedua, ajaran pluralisme itu adalah lahir dari paham sekularisme, yaitu paham yang memisahkan ajaran agama dengan kehidupan, ya. Sehingga berkaitan dengan kehidupan mereka kemudian memilih membuat aturan sendiri, dan ajaran agama kemudian dicampakkan, ya. Ketika ada yang menyatakan bahwa pluralisme itu bisa menimbulkan toleransi, itu juga patut dipertanyakan, ya. Contohnya tadi ketika ada umat Islam merayakan Natal dan mendatangi gereja, bahkan baca ayat suci Al-Quran atau bahkan baca sholawatan, ya.
Ya coba kita kemudian tanyakan kepada umat Nasrani, nyaman tidak gitu ya. Coba ketika dibacakan ayat berkaitan Qul huwallahu ahad, ya Allah itu satu, Tuhan itu satu. Nah, sedangkan di umat Nasrani menyatakan bahwasanya ada keyakinan Trinitas. Nah, apakah mereka nyaman ketika ada orang yang menyatakan hal itu di tempat ibadah mereka? Sama halnya kemudian ketika kita di pengajian ya, kemudian ada yang membacakan doa-doa yang itu bukan dari umat Islam ya, misalnya kayak bahasa misalnya Sanskerta, ya, pasti umat Islam juga tidak nyaman. Nah, maka dari itu patut dipertanyakan, ketika pluralisme itu bisa menemukan toleransi, maka toleransi yang seperti apa? Apakah menjadi toleransi yang kebablasan? Dan ya itulah yang tidak ingin kita wujudkan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Maka saya sekali lagi menghimbau kepada pemirsa Kepo Mas Beriman agar tidak kemudian latah bahkan meniru atau mengikuti paham yang sangat berbahaya, yaitu adalah paham pluralisme ya. Dan insya Allah ketika kita mengikuti para ulama ya, kita akan mendapatkan hidayah ataupun petunjuk yang mengarah kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Pada kajian pada malam hari ini kita akhiri dengan doa istighfar kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.